Bayangkan, sebuah desa yang hilang dari peta, rumah-rumahnya kosong, jalanannya ditelan ilalang, tapi setiap malam Jumat Kliwon, suara arak-arakan masih terdengar melewatinya. Mereka menyebutnya Lampor, pasukan maut yang mengusung keranda gaib, mencari jiwa-jiwa baru, dan di tengah keranda itu terdengar jeritan orang-orang yang sudah lama hilang. Pertanyaannya, beranikah kamu mendengar kisahnya? Baiklah, jangan lama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil bernama Tirtojati, ada sebuah tanah lapang luas yang dipenuhi nisan tua. Kuburan itu dikelilingi pohon beringin berusia ratusan tahun, dengan akar-akar yang menjuntai seperti jemari raksasa yang ingin meraih siapapun yang berani mendekat. Warga desa menyebutnya sebagai kuburan keramat, tempat yang sudah lama dijauhi bahkan pada siang hari. Tidak ada yang berani lewat di sana. Meskipun jalan pintas ke pasar akan terasa lebih cepat, mereka percaya tanah itu dihuni oleh sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada sekedar arwah orang mati, yakni para penghuni Lampor. Lampor adalah sebutan bagi rombongan makhluk gaib yang dipercaya sebagai pasukan kematian. Mereka turun dari langit dalam gelap malam, membawa keranda gaib dan suara gemuruh seperti ribuan kelelawar mengepakkan sayap. Bila seorang mendengar suara itu, hidupnya tak akan lama. Warga Tirtojati sudah terbiasa mendengar cerita itu dari orang tua mereka, tapi tak seorang pun berani membuktikan kebenarannya. Namun, larangan itu selalu mengundang rasa penasaran. 3 pemuda desa, sebut saja Caka, Surip, dan Doni, menertawakan mitos itu. Mereka berkata, kalau memang ada Lampor, kenapa tak seorang pun berani membuktikan? Mungkin ini hanya cara orang tua agar kita tak berani keluar malam. Mereka sepakat untuk mendatangi kuburan keramat itu pada malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap paling berbahaya. Malam itu udara terasa sangat berat, bulan hanya setengah, tertutup awan tipis, membuat cahaya redup seperti lilin hampir padam. Ketiganya membawa lampu minyak dan rokok, belagak santai. Tapi begitu mereka melangkah melewati pagar bambu tua yang hampir roboh, hawa di dalam terasa jauh berbeda. Angin berhenti, jangkrik tak lagi bersuara, dan bau menyengat seperti bangkai menusuk hidung. Caka tertawa kecil, pura-pura tak peduli. Ah, ini pasti cuma bau tanah lembab. Tapi Surip merasa bulu kuduknya merinding. Ia mendengar bisikan halus di telinganya, suara lirih seperti orang memanggil namanya. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Doni, yang paling keras kepala, justru melangkah semakin dalam ke antara nisan-nisan berlumut. Mereka berhenti di bawah pohon beringin besar. Di sanalah konon keranda Lampor sering terlihat. Tepat ketika mereka menyalakan rokok, angin kencang tiba-tiba bertiup. Daun-daun berterbangan, dan dari kejauhan terdengar suara aneh, seperti ribuan sayap mengepak bersamaan. Suara itu makin lama makin dekat, seperti rombongan besar yang datang dari langit. Tiba-tiba ketiganya melihat asap hitam pekat turun perlahan dari balik awan. Dari dalam asap itu muncul keranda tua, diusung oleh bayangan hitam tanpa wajah. Jumlahnya puluhan, berjalan teratur melewati nisan demi nisan. Wajah mereka kosong, hanya rongga gelap, tapi tubuh mereka bergerak seperti pasukan. Di dalam keranda itu terdengar jeritan lirih bercampur tangisan. Surip langsung pucat pasi, tubuhnya gemetar, tak mampu berdiri. Caka
mencoba menahan rasa takut, tapi matanya tak bisa berpaling dari keranda yang bergerak pelan menuju arah mereka. Doni dengan sisa keberanian yang menipis berbisik, "Kalian lihat kan? Ini nyata." Pasukan Lampor berhenti tepat di hadapan mereka. Salah satu bayangan mendekat, tangannya yang hitam panjang mengarah ke Surip seperti ada kekuatan tak terlihat. Surip terhuyung maju tanpa bisa melawan. Jeritan Surip menggema, lalu tubuhnya seperti ditelan kegelapan. Saat cahaya lampu minyak berkedip, Surip sudah lenyap. Tak ada jejaknya di tanah. Jaka dan Doni menjerit panik. Mereka berlari keluar kuburan sekuat tenaga. Namun, semakin mereka berlari, jalan keluar tak pernah terlihat. Nisan-nisan seakan berlipat ganda membentuk labirin. Angin berputar kencang, membawa suara tangisan yang tak pernah berhenti. Lampu minyak jatuh dan padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat. Doni tiba-tiba merasakan sesuatu menggenggam kakinya. Ia terjatuh menoleh dan melihat tangan-tangan pucat keluar dari tanah, menarik tubuhnya masuk. Ia menjerit menggapai Jaka, tapi hanya sempat meninggalkan goresan tanah basah di lantai sebelum seluruh tubuhnya ditelan bumi. Suaranya menghilang, berganti keheningan yang menusuk. Jaka sendirian. Ia berlari tanpa arah, napasnya tersengal, jantungnya hampir pecah. Ia terjatuh di depan sebuah nisan besar yang retak. Di sana, ia melihat sesuatu. Keranda Lampor terbuka, dan di dalamnya tubuh Surip dan Doni terbujur kaku. Mata mereka melotot kosong, mulut terbuka tanpa suara. Perlahan, tubuh-tubuh itu bangkit, bergerak seperti boneka tanpa nyawa, berjalan ke arahnya. Jaka berteriak sekeras mungkin, tapi suaranya tenggelam oleh suara pasukan Lampor yang kembali bergerak. Keranda menutup sendiri. Asap hitam menyelimuti dan seluruh rombongan itu melayang naik ke langit, menghilang di balik awan. Saat pagi tiba, hanya tersisa kuburan keramat yang sunyi, dengan nisan-nisan tua berdiri membisu. Warga desa menemukan sandal Jaka, Surip, dan Doni di depan gerbang kuburan. Tidak ada jejak ke dalam, tidak ada tanda perlawanan, hanya sandal yang berjejer rapi. Seolah mereka meninggalkannya sendiri sebelum masuk. Sejak malam itu, desa Tirtojati kembali dicekam ketakutan. Orang-orang tidak lagi berani mendekat kuburan keramat, apalagi malam Jumat Kliwon. Konon, jika ada yang berani nekat, mereka masih bisa mendengar suara langkah rombongan Lampor lewat di antara nisan, membawa keranda goib, mencari jiwa baru untuk dibawa pergi. Dan bagi yang bernasib malang, nama mereka akan hilang dari desa, seolah tidak pernah lahir di dunia. Sejak hilangnya Jaka, Surip, dan Doni, desas-desus tentang kuburan keramat semakin menjadi buah bibir. Para tetua desa berkata, hilangnya mereka bukan sekedar kecelakaan gaib biasa, melainkan tanda bahwa kutukan lama telah bangkit kembali. Kutukan itu diyakini bermula dari tragedi puluhan tahun silam, ketika desa Tirtojati masih dikuasai seorang lurah kejam bernama Wiryawan. Konon, pada masa itu, banyak rakyat yang dipaksa kerja rodi untuk membangun lumbung dan memperkaya lurah. Mereka yang sakit atau menolak akan disiksa hingga mati. Lalu, jasadnya dibuang sembarangan di tanah lapang yang kini menjadi kuburan keramat. Ketidakadilan itu membuat banyak arwah gentayangan, meronta dalam penderitaan yang tak pernah selesai. Malam-malam tertentu, terdengar ratapan dari tanah lapang itu, disertai keranda gaib yang diiringi pasukan hitam. Itulah yang kelak disebut Lampor. Namun, ada satu hal yang jarang diketahui.
Lampor bukan sekedar pasukan roh penasaran, melainkan jelmaan dari dendam yang ditanamkan oleh seorang dukun sakti yang meninggal terbunuh karena melawan lurah. Dukun itu bernama Ki Jayeng. Sebelum ajalnya melaknat, siapapun yang merusak keseimbangan tanah ini, siapapun yang berkuasa atas penderitaan, akan dijemput Lampor. Kuburan ini akan menjadi pintu menuju kematian. Sejak saat itu, tanah keramat itu tidak pernah sepi korban. Kabar hilangnya 3 pemuda membuat seorang pria tua bernama Bagdarmo memberanikan diri untuk bicara. Ia adalah saksi hidup dari peristiwa puluhan tahun yang lalu. Suaranya parau ketika ia berkisah di balai desa. Aku pernah melihat Lampor dengan mataku sendiri. Bukan sekedar bayangan, tapi arak-arakan maut yang nyata. Mereka datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjemput. Kalian harus tahu, kuburan itu bukan sekedar tempat orang mati, melainkan gerbang antara dunia kita dengan dunia arwah dendam. Malam-malam setelah kejadian itu, desa Tirtojati tak pernah tenang. Suara seperti ribuan sayap sering terdengar dari arah kuburan. Anjing-anjing melolong sepanjang malam, dan beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam berjalan melewati sawah. Menuju pemukiman, orang-orang tak berani keluar rumah. Pintu dikunci rapat, jendela ditutup kain hitam agar tak ada cahaya yang menarik perhatian Lampor. Suatu malam, seorang gadis bernama Sari, adik bungsu Jaka, bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Jaka berdiri di tepi kuburan dengan wajah pucat pasi. Matanya kosong dan bibirnya bergetar menyebut nama Sari berulang-ulang. Dari tubuhnya menetes darah. Lalu ia menunjuk ke arah keranda yang terbuka. Saat Sari mendekat, ia melihat Surip dan Doni di dalam keranda. Tangan mereka terulur keluar seakan meminta pertolongan. Tiba-tiba suara keras bergemuruh di belakangnya, dan ketika Sari menoleh, ia melihat ratusan bayangan Lampor berbaris. Wajah mereka kosong, siap menyeretnya. Ia terbangun dengan teriakan, tubuhnya basah oleh keringat, dan di telinganya masih terngiang lirik suara Jaka, "Tolong aku." Sejak malam itu, Sari semakin gelisah. Ia yakin kakaknya belum sepenuhnya mati, melainkan terperangkap di alam Lampor. Meski dilarang keras oleh orang tuanya, Sari diam-diam mencari tahu tentang asal-usul kutukan itu. Ia mendatangi Bagdarmo, memohon agar diberi penjelasan lebih jauh. Bagdarmo akhirnya menyerahkan sebuah naskah tua, berupa daun lontar yang sudah rapuh. Di dalamnya tertulis mantra dan kisah tentang Ki Jayeng, sang dukun yang dikutuk mati. Menurut naskah itu, ada cara untuk membuka pintu Lampor dan membawa kembali arwah yang terjebak. Tapi resikonya sangat besar. Orang yang melakukan ritual itu bisa saja ikut terseret ke dalam arak-arakan gaib, menjadi bagian dari Lampor selamanya. Sari dengan tekad bulat memutuskan untuk mencoba. Ia percaya jika tidak sekarang, kakaknya akan benar-benar hilang selamanya. Dengan panduan Bagdarmo, ia menyiapkan sesajen: ayam hitam, bunga 7 rupa, minyak kelapa, dan kain kafan putih. Ritual harus dilakukan tepat tengah malam di bawah pohon beringin terbesar di kuburan keramat. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Sari berjalan seorang diri membawa sesajen, ditemani hanya oleh keberanian yang dipaksakan. Setiap langkah menuju kuburan seakan membuat tanah di bawahnya, kakinya bergetar. Angin berhenti berhembus, dan aroma busuk semakin menusuk hidungnya. Sesampainya ia di pohon beringin, ia menghamparkan kain kafan, menaruh sesajen, dan menyalakan dupa. Dengan suara bergetar,
ia membacakan mantra dari daun lontar. Semula tak terjadi apa-apa, hanya sunyi mencekam. Tapi tiba-tiba tanah di sekelilingnya bergetar hebat. Akar-akar pohon bergerak, melilit seperti ular. Suara arak-arakan terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seperti ribuan pasang kaki menghentak tanah. Kabut hitam turun, dan dari dalamnya muncullah keranda lampor. Pasukan bayangan berbaris, wajah mereka kosong, membawa arwah-arwah yang meronta. Di antara mereka, Sari melihat Jaka. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi begitu melihat adiknya, bibirnya bergetar lirih. Sari, pulanglah, jangan ikut aku. Namun Sari tak peduli. Ia berlari ke arah Jaka, mencoba meraih tangannya. Tangannya dingin, kaku, seperti menyentuh mayat. Pasukan lampor mulai merapat, keranda terbuka, memperlihatkan Surip dan Doni yang bangkit dengan mata kosong berjalan ke arah Sari. Kabut semakin pekat, suara jeritan bercampur tangisan memenuhi udara. Tangan-tangan hitam terulur dari kegelapan, mencoba meraih Sari. Ia berteriak, membaca mantra dengan suara tercekat. Sesajen di depannya terbakar sendiri, nyala api membesar, seakan membuka celah terang di antara kabut hitam. Dalam cahaya itu, sesaat wajah Jaka kembali normal. Matanya berkaca-kaca, air mata mengalir, dan ia berbisik, "Maafkan aku, jangan korbankan dirimu." Tubuhnya lalu ditarik keras oleh pasukan lampor, lenyap bersama keranda ke dalam kabut, menghilang begitu saja. Sari jatuh tersungkur, terisak tak berdaya. Kabut menghilang, kuburan kembali sunyi, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Namun, kain kafan yang dibawanya kini hangus, dan di tanah tempat keranda tadi berdiri, tertinggal jejak kaki hitam yang membekas dalam. Sejak malam itu, Sari tak pernah lagi bermimpi tentang kakaknya. Tapi setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, ia selalu mendengar suara langkah arak-arakan melewati rumahnya. Dan kadang, di sela-sela suara itu, terdengar lirih panggilan dari kejauhan, "Sari." Sejak ritual Sari di kuburan keramat, Desa Karangjati tidak pernah sama lagi. Malam-malam menjadi semakin panjang. Udara dingin menusuk tulang, dan suara arak-arakan lampor terdengar hampir setiap pekan. Jika dulu suara itu hanya samar dari kejauhan, kini terdengar jelas melewati jalan desa, seakan-akan rombongan gaib itu berani memasuki pemukiman. Warga ketakutan, pintu rumah dipalang, jendela ditutup dengan papan, bahkan ada yang memilih pergi meninggalkan desa tak pernah kembali lagi. Sari sendiri hidup dalam dilema. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Jaka, Surip, dan Doni. Namun sekaligus merasa masih terhubung dengan mereka. Beberapa kali, ia mendengar ketukan pelan di jendela kamarnya pada tengah malam. Ketika ia beranikan diri mengintip, ia melihat wajah kakaknya, Jaka, dengan mata kosong dan kulit pucat, berdiri diam di luar, hanya menatap tanpa kata. Setiap kali itu terjadi, tubuh Sari membeku, tak mampu menjerit, sampai sosok itu perlahan memudar dalam kegelapan. Kabar menyeramkan terus bertambah. Anak-anak kecil mulai mengalami demam tinggi setelah bermain terlalu dekat dengan arah kuburan. Beberapa orang tua mengaku anak mereka tidur sambil berjalan menuju jalan kuburan, seolah ada yang memanggil. Mereka hanya bisa menarik paksa sebelum terlambat. Lalu ada kejadian aneh di rumah Pak Darmo. Suatu malam, ia mendengar suara gaduh di dapurnya. Saat diperiksa, ia melihat sesajen yang pernah ia simpan sebagai pelindung sudah hancur. Bunga 7 rupa berserakan, dan di dinding tergores tulisan besar dengan tanah liat hitam. Gerbang sudah terbuka. Ketakutan berubah menjadi kepanikan ketika seorang warga bernama Pak Paiman ditemukan tewas di sawah.
Tubuhnya kaku dengan mata melotot ke langit. Mulutnya terbuka seperti hendak menjerit, namun tak ada suara yang keluar. Di tanah di sekitarnya ada banyak jejak kaki-kaki. Bukan kaki manusia, melainkan jejak aneh yang panjang dan dalam, mirip bekas telapak tangan. Orang-orang percaya Pak Paiman menjadi korban lampor yang lewat malam itu. Para tetua desa akhirnya mengadakan musyawarah. Mereka sepakat bahwa kuburan keramat harus ditutup selamanya. Pagar tinggi dari kayu runcing dibangun mengelilinginya. Dan di setiap malam Jumat Kliwon, warga memasang dupa serta doa bersama di balai desa untuk menolak bala. Tapi semua itu seakan sia-sia. Lampor tidak terhenti, justru semakin berani. Malam itu, tepat setelah doa bersama, suara arak-arakan kembali terdengar. Bukan dari arah kuburan, melainkan langsung dari jalan depan balai desa. Orang-orang yang masih berkumpul mendengar jelas suara tersebut. Disertai langkah berat, seakan ratusan kaki menghentak tanah. Tanah bergetar, lampu-lampu minyak meredup, dan angin dingin berhembus membawa aroma bus. Lalu, dari kabut hitam yang muncul entah dari mana, terlihat barisan makhluk lampor, bayangan-bayangan tinggi tanpa wajah berjalan berlahan, mengusung keranda gaib. Semua orang membeku. Sesosok perempuan tua pingsan di tempat, seorang anak kecil menjerit histeris, dan sebagian warga langsung berlari tunggang langgang. Tapi lari pun tidak banyak membantu. Jalan desa seolah memanjang, setiap orang yang berlari tak pernah sampai ke ujung. Pak Darmo yang masih bertahan, gemetar sambil berteriak. Mereka sudah melewati gerbang. Kutukan Ki Jayeng benar-benar bangkit. Ia mencoba mantra penolak, namun lidahnya keluh. Suaranya tercekat, dan tiba-tiba tubuhnya melayang, ditarik oleh tangan hitam panjang yang keluar dari keranda. Ceritanya menggema, lalu tubuhnya lenyap seolah tak pernah ada. Sari, yang juga berada di balai desa, melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Ia menyadari satu hal, ritualnya tempo hari bukan hanya gagal, tapi justru memperkuat pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia lampor. Ketika ia membaca mantra untuk memanggil kakaknya, tanpa sadar, ia membuka jalan yang seharusnya tetap tertutup. Dan kini, bukan hanya arwah penasaran, tapi seluruh pasukan lampor bebas berjalan di desa. Dalam kepanikan, Sari mencoba melarikan diri. Tapi dari kabut hitam, ia mendengar suara kakaknya memanggil lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Sari, ikutlah aku. Jangan tinggalkan aku sendirian. Suara itu bukan lirih lagi, melainkan menggema dari segala arah. Tubuh Sari bergetar, antara rindu dan takut. Ia menoleh dan di tengah arak-arakan lampor, Jaka terlihat berdiri. Wajahnya masih pucat, dengan mata kosong, tapi kali ini tangan kanannya terulur ke arahnya. Sari hampir melangkah, namun dari sudut matanya, ia melihat hal yang lebih mengerikan. Di belakang Jaka bukan hanya Surip dan Doni, melainkan puluhan wajah lain. Warga desa yang sudah lama hilang, berdiri, diam, dengan mata kosong. Semuanya menatap ke arah Sari. Beberapa wajah yang dikenalnya adalah orang-orang yang sudah meninggal puluhan tahun lalu. Namun tubuh mereka masih utuh, hanya pucat membiru. Lampor semakin dekat. Suara langkah mereka menutup segala jeritan. Kabut pekat menelan balai desa hingga hanya Sari yang masih berdiri di sana, terjebak di antara dua dunia. Ia sadar, jika ia menyerahkan dirinya, mungkin ia bisa bersama kakaknya. Tapi itu berarti desa Tirtojati akan kehilangan harapan terakhirnya. Namun jika ia melawan, ia harus menghadapi kutukan lampor yang tak pernah bisa dipatahkan. Malam itu, teror belum berakhir. Desa Tirtojati terbungkus kabut hitam sepanjang malam.
Dan ketika matahari terbit, balai desa kosong. Puluhan orang hilang tanpa jejak, termasuk Sari. Yang tersisa hanya jejak kaki panjang berwarna hitam berderet keluar desa menuju arah kuburan keramat. Sejak hari itu, Tirtojati dikenal sebagai desa mati. Orang-orang yang melintas sering mendengar suara arak-arakan dari kejauhan. Meski desa itu sudah tak berpenghuni, dan konon jika seorang nekat masuk saat malam Jumat Kliwon, ia akan melihat barisan lampor berjalan melewati jalan desa. Dengan wajah-wajah kosong, para warga Tirtojati ikut di dalamnya. Selamanya menjadi penghuni keranda goib. Puluhan tahun berlalu. Setelah desa Tirtojati ditinggalkan, jalan menuju desa itu ditumbuhi ilalang setinggi pinggang. Jembatan bambu yang dulu menghubungkannya dengan desa lain sudah roboh, dan rumah-rumah tinggal menyisakan rangka lapuk. Namun, tetap ada orang-orang dari luar desa yang penasaran, terutama para peneliti supranatural, dukun, hingga pemburu hantu yang mencari sensasi. Beberapa dari mereka mencoba masuk, tapi tak pernah kembali. Hanya satu catatan yang ditemukan, sebuah buku harian milik seorang peneliti bernama Wisnu yang nekat masuk Karangjati. Buku itu ditemukan di pinggir hutan, basah oleh hujan, penuh coretan terburu-buru seakan ditulis dalam keadaan panik. Dalam catatannya, Wisnu menulis bahwa ia berhasil mencapai kuburan keramat yang terkenal itu. Ia mendapati bahwa pagar tinggi yang dulu dibangun warga sudah hancur, dan pohon beringin besar di tengah kuburan semakin membesar. Akar-akarnya seperti tubuh ular raksasa, menutupi sebagian besar nisan. Ia mengaku mendengar bisikan dari dalam tanah, ribuan suara lirik yang memanggil namanya. Lalu Wisnu menemukan sebuah celah besar di tanah, seolah-olah bumi terbelah, dan dari celah itu keluar kabut hitam pekat. Suara arak-arakan bergema dari kedalaman. Ia menulis dengan tergesa, "Ini bukan sekedar kuburan, melainkan ini adalah gerbang. Lampor bukan arwah biasa, mereka adalah tentara Ki Jayeng." Catatan terakhirnya begitu kacau, namun masih bisa terbaca. "Aku melihat mereka, wajah-wajah kosong, Jaka, Surip, Doni, Sari, dan seluruh warga Tirtojati. Mereka berjalan dalam barisan lampor, dan di tengah barisan itu ada sosok lebih besar, Ki Jayeng sendiri. Matanya merah menyala, wajahnya penuh luka, tapi tubuhnya tak hancur dimakan waktu. Ia mengusung keranda raksasa dengan ukiran aneh, dan dari dalam keranda itu terdengar jeritan ribuan suara seperti jiwa-jiwa yang terperangkap. Kutukan ini tak akan pernah hilang. Gerbang sudah terbuka. Lampor bukan lagi sekedar legenda. Mereka adalah pasukan maut yang akan terus berjalan dari desa ke desa mencari jiwa baru untuk diikat ke dalam keranda. Setelah catatan itu, tak ada lagi tulisan. Halaman terakhir basah penuh bercak coklat seperti darah yang merembes. Penduduk desa tetangga yang menemukan buku itu memilih untuk membakarnya, berharap kutukan tidak menular. Tapi sebelum api menghabiskan seluruh halaman, mereka mengaku mendengar suara arak-arakan melewati jalan di tempat rumah mereka pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Sejak saat itu, legenda Lampor bukan lagi milik desa Tirtojati. Konon, siapapun yang mengetahui kisah ini terlalu dalam akan mendengar suara langkah arak-arakan di sekitar rumahnya pada malam tertentu. Awalnya hanya samar, lalu semakin jelas, dan bila suatu malam suara itu berhenti tepat di depan pintu, itu pertanda keranda gaib sudah menunggu. Tidak ada yang tahu bagaimana menghentikannya. Tidak ada doa yang cukup kuat. Tidak ada pagar besi yang mampu menahan, karena kutukan Ki Jayeng bukan sekedar dendam manusia, melainkan janji kematian yang harus ditepati. Dan hingga kini, di setiap malam Jumat Kliwon,
Orang-orang yang berani lewat dekat reruntuhan desa Tirtojati masih bersumpah mendengar suara arak-arakan lampor membawa keranda besar, dan dengan wajah-wajah kosong, para penghuni lama desa itu ikut berjalan di dalamnya. Mereka tak lagi menunggu dipanggil, mereka berjalan mencari jiwa baru. Dan cerita pun berakhir.